She can bla 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 English. Speak, speaks, to speak. Kira-kira yang mana yang akan menjadi jawaban? Nah, untuk mengerjakan soal kayak gini, teman-teman itu cukup fokus pada kata di sini nih. Di sini kan ada can nih. Can itu teman-teman merupakan sebuah modal. Modal verb. Dan modal verb itu selalu diikuti oleh bare infinitive atau kita sebut dengan BI. Apa itu BI? Bare infinitive. Infinitive itu artinya bentuk dasar kata kerja. Sementara bare itu artinya kosong atau tanpa imbuhan apa-apa. Singkatnya BI itu bisa juga kita sebut dengan verb ori. Nah, bare infinitive itu singkatnya kita sebut dengan verb ori atau verb sebelum ditambahin apapun, masih original. Maka kalau seperti itu konsepnya, maka setelah can ini kan wajib ada BI nih, bare infinitive. Maka semua opsi yang bukan BI atau bukan verb ori akan gugur. Yang mana? Bravo akan gugur duluan karena di sini speak-nya sudah ketambahan S. Dan Charlie juga akan gugur karena di depan speak-nya sudah ketambahan tuh. Jadi mereka itu sudah nggak ori. Yang mana yang ori? Yang ori itu cuma ada di alpha, speak. Gitu teman-teman. Nah, dan ini tidak hanya berlaku pada can saja teman-teman. Ini juga berlaku pada modal-modal lain. Misalnya seperti will, can, may, must, atau misalnya shall. Nah, atau bentuk kedua dari mereka. Bentuk kedua dari will apa? Would. Can menjadi could. Atau may menjadi might. Kalau must ini tetap must ya, tidak berubah. Sementara shall itu menjadi should. Dan setelah mereka ini harus diikuti BI atau verb ori atau verb asli. Tidak boleh ada tambahan apapun. Jadi itu ya. Jadi tidak boleh kita bilang she can to speak English. Itu enggak boleh gitu. Tapi kalau misalnya dalam informal boleh enggak? Ya boleh-boleh aja. Namanya juga informal gitu. Nah, begitupun juga teman-teman dengan yang soal nomor 2 nih. Di nomor 2 they do, lihat di sini. They do bla 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 a car. Pilihannya ada buy, buying atau both. Both ini berarti verb 2 atau enggak verb 3. Tidak bisa kita tentukan karena sendirian, gitu ya. Nah, di sini teman-teman, do di sini kalau misalnya teman-teman tambahkan kata do dalam sebuah kalimat, maka ini namanya emphasis atau penekanan. Nah, apa artinya? Artinya si do yang ada di sini kalau teman-teman masukkan do, does ataupun did di tengah-tengah kalimat, maka dia akan bermakna benar-benar atau sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh atau dia bermakna sangat. Gitu teman-teman. Jadi they do bla 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 ka. Mereka benar-benar atau sungguh-sungguh atau sangat gitu teman-teman. Tergantung konteksnya nanti. Tapi maknanya salah satu dari yang 3 ini. Maka ini konsepnya. Setelah teman-teman tambahkan do ataupun does ataupun did di tengah-tengah ini, maka dia juga wajib diikuti oleh BI atau bare infinitive. Maka secara otomatis Bravo akan salah. Kenapa? Karena Bravo ini by-nya sudah ketambahan ing, makanya dia salah. Charlie juga salah. Kenapa? Karena both ini adalah verb 2 atau verb 3. Berarti kan sudah tidak original lagi, udah berubah maksudnya. Makanya yang paling tepat di sini adalah alpha, yaitu by, bare infinitive, verb asli, verb murni, verb ori tanpa ditambahin apapun. Jadi kalau misalnya kita baca they do buy a car, mereka benar-benar atau sungguh-sungguh membeli sebuah mobil kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh mau bilang aku benar-benar mencintaimu, maka teman-teman tidak harus bilang I love you so much. Enggak, bisa kita ubah menjadi I do love you. Aku benar-benar mencintai kamu. Aku sungguh-sungguh mencintai kamu. Aku sangat mencintaimu. Sama kayak gitu. Gitu ya. Jadi itu gunanya do, did ataupun does yang ada di tengah-tengah kalimat. Oke, lanjut ya. Yang nomor 3 nih. Yang nomor 3 teman-teman ketemu nih dengan I will help her bla 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 Royce. Lihat di sini kan modal nih.
di sini modal, maka setelah modal wajib BI. Dan help di sini kan verb 1 original nih, tanpa ada tambahan apapun. Jadi konsep yang ada di atas yang tadi itu benar. Cuma sekarang agak berbeda. Titik-titiknya itu muncul di belakang kata kerja help. Nah, aturannya kalau teman-teman ketemu dengan kata kerja help, maka di belakangnya teman-teman boleh ditambahkan BI atau teman-teman boleh tambahkan to infinitive. Jadi to infinitive. Apa itu to infinitive? To infinitive itu artinya verb yang diawalin oleh to, misalnya to eat, to drink, to have, atau yang lainnya. Pokoknya kata kerjanya tambahin aja to di depannya, maka itu namanya to infinitive. Maka kalau di sini boleh menggunakan BI atau menggunakan to infinitive, maka opsi alfa benar, opsi bravo benar. Tapi opsi Charlie jelas salah. Kenapa? Karena di sini ketambahan S berarti bukan BI. Dan dia itu juga tidak ditambahkan to di depannya, berarti bukan to infinitive. Makanya dia itu salah gitu teman-teman ya. Sekarang kalau kita maknakan, misalnya kita pilih yang alfa nih. I will help her cook rice. Aku akan bantu dia masak nasi. Gitu yang pertama. Kalau pilih yang kedua juga nggak masalah. I will help her to cook rice. Itu juga boleh. Mau pakai yang alfa boleh, mau pakai yang bravo boleh. Nah, itu khusus help. Nah, sekarang coba teman-teman kerjakan soal nomor 4. Saya tunggu jawabannya di kolom komentar. See you tomorrow and bye-bye. Oh iya, bagi teman-teman yang pengen coba-coba kemampuan bahasa Inggrisnya atau kemampuan TOEFL-nya, teman-teman bisa ikutin event ini nih. Dia itu dilaksanakan secara gratis, tapi teman-teman daftarnya lewat IG Philip ID yang ada di sini. Nanti teman-teman itu tinggal klik link yang ada di bawah kayak gini, kayak Linktree, dan pilih TOEFL gratis untuk bangsa. Di sana nanti teman-teman akan dapat pelatihan sebelum tes. Jadi lumayan buat coba-coba. So, see you tomorrow and bye-bye.